Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita untuk proses pembuatan pupuk campur dengan pupuk kandang, campur dengan sekam dan campur dengan tanah. Untuk media bisa tanaman jahe, cabai, tomat dan tanaman biasanya yang untuk di dalam pot atau di polybag. Ini biasanya dibuat untuk menghemat lahan dan menghemat pupuk supaya pupuk itu tidak berkembang kemana-mana ya. Hari ini kita lihat cara proses pembuatannya. Jangan lupa teman-teman pencinta hortikultura dan tanaman sayur-sayuran untuk like dan subscribe video kita agar video ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi petani muda di Indonesia. Oke, saksikan terus. Oke guys, hari ini kita membuat media pupuk untuk campuran tanam. Ini dia bahan-bahannya: tanah kompos atau tanah bekas bakaran. Oke, ini kita lihat. Oke, ini dia. Ini sekam bakar. Kita membuat banyak ya. Ini kayak kambing yang udah difermentasi. Ada berapa goni, ada 20-an. Dan ini tadi tanah hitam atau tanah campuran pasir ya. Ya. Oke. Oke, ini dia bahan-bahannya yang udah dikumpulkan. Kurang lebih ada 8 angkong atau dibilang beko kecil ya. Ini satu angkong tuh ukurannya kurang lebih 1 goni, ukuran 50 kilo kurang lebih. Jadi ini kita tumpukkan jadi satu, biar dia nanti kita pecah-pecah atau kita biak ya supaya nanti rata. Kalau bisa memang dia bahannya ini semua harus kering. Kenapa kering? Karena supaya nanti dia waktu pada saat mencampurnya tidak menggumpal ya. Biar betul-betul dia terpecah-pecah atau supaya nanti jadi betul-betul gembor. Kalau udah bergumpal nanti ada yang bagian tanah yang tidak dapat pupuk atau enggak terkena dengan arang sekamnya. Jadi nanti ini kita ini seperti ini kita apa namanya, dijembreng ya, atau bahasanya apa, dilebarkan supaya nanti pemberian pupuk kandang ini bisa kita taruh tengah, biar dia nanti tercampur lebih merata, seperti kita kayak mau menyemen ya. Kita buat seperti lubang atau kawah di tengah, jadi nanti kita tinggal tarik kanan kiri baru nanti dia tercampur seperti ini contohnya. Jadi kalau memang posisinya banyak harus seperti ini, kalau sedikit kita campurnya sebentar saja. Jadi setelah ini kita akan memasukkan, jadi perbandingannya 2 banding 1 banding 1 ya. Ini ya apa namanya, pupuk kandangnya yang sudah difermentasi dan yang sudah betul-betul matang, jadi kita tidak sia-sia, tidak ada jamurnya lagi. Ini kita ambil bahan untuk pupuk kandangnya, jadi nanti kita tuang di tengah posisinya supaya dia lebih merata, seperti ini. Kita tuang di tengah. Jadi tadi kan 4 angkong, posisinya dua tanah,
satu satu karung pupuk kandang, satu karung apa namanya tadi, arang sekam. Jadi 2 1 1. Adapun nanti perbandingannya untuk sekam yang belum dibakar, itu cuma fungsinya untuk nanti untuk menggemburkan aja supaya jangan tidak jadi bergumpal-gumpal. Ini baru 2, nanti dia 4 goni ya, jadi dia 2. Kita tetap taruh posisi tengah, nanti kita buat seperti yang tadi, kita sebak ke kanan ke kiri supaya nanti jadi merata, karena pupuk kandangnya ini dengan tanah tidak terlalu terlihat, hampir sama warnanya. Nah, itu karenanya tandanya sudah matang ya, dan kita tinggal melihat aja yang mana selanjutnya. Ini dia, ini baru kita ratakan lagi ke kanan ke kiri. Ini fungsinya supaya dia lebih cepat tercampur ya, bukan ada fungsi yang lain lagi, cuma memang untuk ini aja supaya lebih gampang nanti cara mengaduknya. Kalau dia nanti di tengah aja kurang merata dia cara ngapanya. Ini biar kita kan kiri, nanti kita taruh lagi sekamnya di tengah. Ini sekarang seperti ini. Nah, baru habis ini kita taruh sekam bakarnya. Sekam bakarnya ini goninya kurang lebih di goni 70 kilo, jadi kita cuman 2 aja kita pakai. Sama dengan 2 goni dia isinya. Ini dia. Jadi fungsinya ini cukup banyak ya, untuk menyimpan, mematikan bakteri ya, khususnya bakteri yang tidak berguna untuk tanaman, terus untuk karbon dioksidanya yang tanaman, dan dia untuk menggemburkan juga. Jadi cukup banyak manfaatnya sekam bakar ini ya. Kita taruh sama, nanti kita keringkan lagi seperti tadi supaya rata. Kalau bisa memang harus kering ya. Ini kita buat seperti ini agar teman-teman tahu cara proses pencampuran pupuk kandangnya dengan tanah, dengan sekam, agar tidak salah ya teman-teman sekalian. Ini seperti tadi kita ratakan lagi dengan cangkul atau alat yang lainnya supaya dia rata. Nah, ini dia. Terus seperti itu, jadi nanti kita tinggal mengacunya, tinggal gampang dari pinggir tarik ke jadi tinggal rata dia. Baru ini kita ambil campuran 1 goni aja, sekam kering ya, yang belum dibakar, yang saya bilang tadi. Fungsinya hanya untuk menggemburkan tanah supaya nanti waktu disiram dia tidak menggenang ya, langsung dia masuk ke tanah, menyerap, seperti dia ada pori-porinya, ada rongga-rongga udara, jadi bagus, cukup untuk tanaman biar ada oksigennya ya. Nah, ini dia, cukup 1 aja karena fungsinya nggak terlalu banyak, cuman itu aja, makanya kita coba untuk 1 aja. Biasanya kalau untuk campuran seperti ini kita media tanamnya ini untuk di polybag atau juga di goni biasanya ya. Ada juga di pertanian yang langsung di tanah, tapi hampir jarang. Ini seperti ini, kenapa dibuat seperti ini? Karena ini supaya menghemat ya, untuk menghemat dia namanya pupuk. Jadi pupuk yang ditaruh di dalam goni atau polybag itu tidak terbuang, menyerap keseluruhannya ke tanah, ke tanamannya ya. Jadi dia tidak mubazir. Itulah fungsinya. Dan dia untuk di polybag itu untuk menghemat lahan.
karena hampir sama ya perhitungannya, perbandingannya. Malah lebih irit kalau kita menggunakan polybag atau media seperti goni atau pot untuk tanam-tanaman yang tidak keras. Nah, jadi kita bisa untuk jangka panjang, setelah nanti kita bongkar kita bisa pakai lagi karena unsur haranya cukup tinggi. Nah, ini seperti ini ya, kita campur sampai rata. Kita dari pinggir biar aja rata seperti ini. Jadi kita tinggal gampang memasukkan ke goninya aja, tidak perlu pakai alat-alat yang lain, sekop atau apa, seperti pakai kaleng atau pakai apa aja juga bisa. Ini dia cara mencampurnya, tapi dari pinggir ya rekan-rekan semua. Oh ya rekan-rekan, jangan lupa video kita tonton terus, banyak yang video-video kita yang lebih bermanfaat lagi, dan like and subscribe ya, biar lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman pencinta tanaman. Oke, ini seterusnya sampai habis nanti ya rekan-rekan. Nah itu dia, udah mulai berubah warnanya kan, udah ada kekuningan, kehitaman. Jadi itulah dia nanti hasilnya. Oke teman-teman sekalian, ini dia hasilnya yang setelah dicampur. Ini kurang lebih di 80% udah tercampur ya. Jadi tinggal kita nanti masukkan polybag aja, atau kita ada mau campuran lain. Oke, saksikan terus channel kita. Jangan lupa subscribe dan like dan share untuk video kita selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa kembali.